لحسن الخاتمة عند الموت لدفع البلاء في الدين والدنيا والآخرة لحسن الخاتمة عند الموت بنور الفاتحة. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil karim. 'Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan aminin wa dahara zahirin. Qala radiyallahu anhu wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini amin. Thumma qala ya rabbana warzuq bina waghfir lana warham alif wa ijma'. Kelembutan atau lutfun, ampunan, rahmat dan kerukunan. Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Ada dalam sebuah pendapat ulama, barang siapa yang membaca 5 kali ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, bertahan sejenak, minta apa aja, minta sehat, mau bahasa Arab, mau bahasa Banjar, Bugis, Jawa, ucapkan sebelumnya ya Rabbana 5 kali baru minta apa aja. Ya, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wal tubbina, berlemah lembutlah kepada kami, waghfir lana, ampuni, warham, dan rahmati kami, ampuni kami, rahmati kami, wa alif, kemudian rukunkan, wajma', dan persatukan kami. Ya, di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau bertawassul dengan hadratir rububiyah. Makanya kalau kita membaca ya Rabbana, ya Rabbana, sambil kita hayati betul-betul ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana 5 kali, hanya kita berdoa ya Allah, mudahan apa hendak macam-macamnya hendak. Iya. Kena bergayaan kesusungan lagi. Nah, itu bertawasul dengan hadratir rububiyah namanya, ya Rabbana, ya Rabbana. Apalagi sidin memohon agar Allah memberikan lutuf, kelembutan. Hati kita ini keras, keadaan kita ini semakin banyak persaingan dalam hal ekonomi, dalam hal keadaan yang sekarang ini, apalagi di saat pandemi begini, macam-macam pikiran kita itu.
yang mikirkan anak lah, yang mikirkan macam-macam, pokoknya macam-macam, masalah ekonomi lah, apalah. Jadi kadang-kadang gara-gara banyak pikiran itu berimbas kepada hati, sehingga hati kita keras di sini maksudnya susah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau bahasa kami Banjar itu pangarasan, ya, sulit. Nah, kita minta kepada Allah, wal tubbina, lembutkan hati kami, karena yang bisa memberikan kelembutan pian aja. Anak kulun itu sudah dimintakan banyak macam-macam, banyak wan habib, wan wali, cuma masih keras. Tapi pian yang memberikan kelembutan, karena sampian yang menciptakan, pian juga yang mengatur. Jadi langsung minta kepada Allah. Tapi kita minta kepada Habib tadi, itu barokah sidin. Ya, minta kepada wali tadi, minta keberkahan sidin orang berilmu, sidin orang banyak beramal, sidin akhlaknya mulia. Mudah-mudahan dengan barakah ilmunya itu masuk ke anak kita. Ya, yang kita minta banyak. Nah ini, bawakan banyak sidin. Ini pada tadi. Nah, itu yang kita minta banyak guru ya. Ya guru aku pada lebih banyak, dari sudah untuk bahakan. Nah, wal tubbina, lembutkanlah hati kami, waghfir lana, ampuni kami, karena kami ini banyak benar berdosa. Manusia itu banyak dosa, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia anak Adam. Aku lain anak Adam, kita ini anak Adam lain. Aku anak ambu tuh, ambu ulang. Ajurang kita ini anak Adam lain, sini abah aku aja adul. Maksudnya anak keturunan Nabi Adam. Nah, gara-gara itu bakal lahir dia. Di setiap manusia itu banyak berbuat salah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diberikan ujian semacam ini? Karena banyaknya dosa. Dosa kita nang mana? Ya kada tahu, banyaknya dosa. Makanya dosa yang banyak terjadi dan hampir tiap rumah ada. Kalau orang berzina, maaf, mungkin se-RT paling serumah dua rumah aja yang berzina. Kalau orang riba paling se-RT itu, anggaplah se-RT itu 100 kakak, paling berapa orang rumah aja yang membungakan duit apa macam riba. Kalau se-RT orangnya 100 kakak, paling 1-2 orang yang mengurangi timbangan. Tapi yang banyak dosa yang hampir-hampir tiap di dalam rumah itu ada adalah durhaka dengan kuitan. Hampir tiap rumah ada nang kayak itu. Nang anaknya wani melawan kuitan, nang anaknya dipadahi ngalih, nang anaknya pokoknya merasa sudah sugih kuitannya jadi pembantu, nang macam-macam. Gara-gara dosa nang kayak itu yang akhirnya Allah turunkan balak semacam ini di antaranya. Makanya waghfir lana, minta ampun kepada Allah, warham, dan rahmati kami. Ya, rahmati kami, sayangi kami. Kami ini kada bisa apa-apa sudah. Apalagi usaha macam-macam sudah, ini usaha untuk menghilangkan melawan Covid sudah, sampai kopat kapit sudah, sampai dana habis sudah. Bayangkan perak 2 tahun ini sudah macam-macam. Pian aja lagi ya Rabb yang bisa memberikan kasih sayang kepada kami. Sudah kita ini ya, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, minta kasih sayang kepada Allah. Wa alif, rukunkan. Apa mana rukun? Supaya dalam rumah tangga itu rukun, kada bakal lahian. Bini 1, 2, 3, 4 rukun. Bapak bini 2 bakal lahir terus. Rukun kan.
Kayak apa guru merukunakan? Nah, takuninang babini 3, aku ada. Artinya rukun dalam artian antara kita dengan anak rukun bagus ya. Ini bayi sukan sudah hanya bangun guring bakalahi, bersusualan dengan anak. Uji orang bahari bila di rumah tuh rancak bakalahi, rezeki kada mau naik ya. Saya ingat almarhum bapak saya dulu, Bu. Kami kan saudara 10, 5 laki-laki 5 bini-bini. Yang namanya anak-anak ini bisa bakalahian lah, apalah. Kada mau berangkat beliau kalau anaknya masih nangis, nah bang. Dibisai dulu. Macam-macam cara membisai itu. Ini beri duit ke apa? Saudara naik kakak-kakak nangis sidin tulak. Itu orang bahari, ya. Jadi sidin pertama aku meninggalkan rumah nyaman kalau di rumah kada ada bakalahi. Yang kedua rezeki malaikat rahmat mau naik. Ya, bila orang di rumah tuh bakalahian hanya renang bangun guring bakalahian ngapa-ngapa kah. ya masalah tadi macam-macam ya, masalah ekonomi iya, masalah kemesraan macam-macam ya. Nah ini hati-hati benar. Wajma' jadi minta kerukunan dan minta persatukan kami ya. Jadi di sini apa memberikan kepada kita Allah yang maha suci. Jadi dalam bait tadi Said Abdullah Al-Haddad meminta bertawassul ya Rabbana, bertawassul kepada hadrat rububiyah. Pertama minta kelembutan, yang kedua minta ampunan, yang ketiga minta kasih sayang, yang keempat minta supaya rukun, yang kelima minta dipersatukan. Jangan berpisah kita dengan ulama sampai mulai hidup sampai mati. Jangan berpisah kita dengan wali-wali mulai hidup sampai mati, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah yang maha suci adalah Ar-Rabb, Tuhan yang memelihara. Dan segala sesuatu selainnya adalah hamba. Allah Ar-Rabb, Tuhan yang memelihara. Allah yang menciptakan kita, tentu Allah yang menjagakan kita. Kalau saya jauh-jauh kita nih bahasa kasarnya maulah anak, tentu kita siapkan apakah hendakinya baju, belanja sekolahnya apa macam kita jaga. Oh ada garing sedikit saja sudah kalang kabut dah. Nah bindanya salis mana anak kita nih, ayolah kasih. Wani diisap sidin hidungnya, tapi lagi bayi, amun tuha biar kada. ya kalau saking sayangnya kuitan udah diingati kanak-kanak hewan kuitan. Namun kita ingat awan mama aja, abah nanti dulu, mama aja kan. Nang apa haja anak nih nah ngalih behira, maaf wani kucik sidin dicungkil. Takut nih ibu-ibu tuh. Kada ada rasa jijik, kada ada rasa apa. Ya. Belum lagi nang saikong disusuan, nang saikong ngalih behira nah. Iya, coba ingat kuitan kita. Amun orang baik ini sedikit bibi, sedikit mbak berduit. Mbak hari. Kuitan kita di kampung ada bisi pembantu. Anak banyak 10, 11, 12. Wah ini anak saikong tupang. Makanya banyak-banyak bisi anak 30 hikong nyaman. Iya. Coba orang tua nah. Salismaan kita nih nah. Tahu salismaan flu? Ada kabar guring. Sampai dicuring sidin sini pakai janar awan apa? Kapur tuh kalau orang Banjar ya dicuring namanya dicari. Oh, ya Allah, kada kabar guring kuitan. Sampai itu hak pulanglah kita. Maulah kuitan kada kawa guring. Di mana buktinya? Tulak jam 10, jam imba isa tulak, bulik jam 2, guring lepian bo. Kada kawa guring. Sudah mulai lagi halus sudah kita menggaduhinya, kada kawa guring sampai itu hak kada kawa guring. Berumah tangga pulang sedikit kena berkisah awan kuitan. Orang masalah apa aja yang dikisahkan kuitan. Tahan berdua. Makalah laki bini ke apakah? Kisah kuitan sudah bilang hanyunyong, tahulah hanyunyong.
Sudah blank sudah. Ya blank sini usia ya, kalau makanya apa aja rumah tangga kita nang maatur jangan bagi sawan gitu. Nah, kembali Arab ya. Artinya Allah yang menjadikan kita, Allah yang memelihara kita. Selain daripada Allah, hamba. Kada ada harat hamba, malaikatkah kada ada haratnya? Nabikah kada ada haratnya? Di alam ini yang ada hanyalah Allah dan perbuatan-perbuatannya. Alam ni nah pada ada samaan Allah nang maatur, Allah yang memberikan, Allah nang menguasai semuaan. Kejadian semacam ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. Oh, ini bubuhan manusia nih banyak sombong-sombong ini tahun 2021 22 ini sombong-sombong betul dia. Penemuan-penemuan yang macam-macam, wah sombong betul dia. Diberi Allah sedikit aja. Virus saja kan. Kada kelihatan pulang. Sudah kalang kabut. Bani bermasker 4 lapis. Sekalinya matinya bukan karena virus, maskernya itu 4 lapis kayak kau berhindak. Ayo. Sedikit aja Allah memberikan teguran supaya manusia jangan sombong. La'allahum yarji'un walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Baru sedikit ini, belum nanti nang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini sudah terjadi hari kiamat, belum. Ini baru sedikit ini, sedikit saja. Virus saja. Ya. Belum lagi dajjal turun. Nauzubillah. Baru sedikit saja. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Bersihkan hati kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal kita, istiqamah kita nuntut ilmu dengan manusia baik-baik, bos baik-baik dengan anak buah. Ya, kalau pindah mati mendadak bos saya. Iya, harus baik-baik semua. Nah, coba lihat, yang ada hanya Allah. Wujud Allah itu pasti dan dengan zatnya. Jadi kita ini dalam ilmu tauhid majaz. Tahu majaz? Cuman kiasan. Kalau bahasa hulu kisahnya maha. Tahu kita kisahnya maha? Cuman ceritanya doang. Contoh, orang sakit. Orang sakit sudah ada ketentuannya, jam ini, detik ini, tanggal ini sudah. Cuman untuk melengkapi ikhtiar, berobatlah dia, bawa ke Singapura, bawa ke Malaka, bawa ke mana-mana, ujung-ujungnya jiun. Jadi usaha kita tuh cuman majas, seperti orang memotong air, menatak banyu, dipotong air. Mana bisa takum apa berpisah. Jadi ceritanya doang, usaha kita memotong air, tapi pada hakikatnya tidak ada memberi bekas. Paham Bu? Tidak ada apa-apa. Yang semua ternyata semua apa aja usaha kita itu la haula, tidak bisa apa-apa. Cuma tetap wajib berusaha. Oh, kalau sakit gigi tetap minum obat konstan. Orang sebiji, sidin 13 biji mati kan. Nah, itulah. Jadi wujud adanya Allah. Makanya makhluk ini adalah mazhar daripada Allah. Nih, orang bahari belajar sifat tauhid, sifat 20. Wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib Allah ada, tandanya alam semesta. Nah, itu. Jadi bila memandang kepada alam, ingat kepada Allah. Memandang kepada gunung, ingat kepada Allah. Kenapa? Ingat siapa yang menciptakan gunung. Nah, itu namanya zikir. Ya, zikir batin namanya. Melihat awan, ingat kepada yang menciptakan awan, yaitu Allah, zikir namanya. Ya, pernah belajar tauhid kalau? Nah, tauhid mantapkan. Ini kalau sudah musim kayak gini, tauhidnya dikuatkan. Kenapa? Semua Allah yang mengatur.
Wah, nunggu reweh ini omset menurun banar. Allah yang ngatur. Jarang orang goreng di hotel, orang banyak goreng di apa? Udah Allah yang mengatur. Itulah Allah memberikan ujian. Makanya tadi Habib Abdullah Al-Haddad, warham, rahmati, sayangi ulun nih pian nang maadaakan, pian nang menjadikan ulun kayak ini, sayangi ulun. Artinya memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan ulun kekuatan. Makanya pada saat kayak gini kita doanya apa? 1, panjang umur. 2, sehat walafiat. 3, berikan kepada saya kesempatan untuk berbuat baik. 4, berikan kekuatannya. Ada orang nang sempat tapi kada kuat-kuat. Sempat aja dia, ada aja waktu. Tapi hendak beribadah tuh susah betul. Ya, berikan kekuatan, berikan kesempatan, dan berikan istiqomah. Orang sekarang kan apa bahasanya tuh, kalau dia sudah berbuat apa seakan-akan sudah. Contoh, mari kita amalkan zikir dari 1 Zulhijjah sampai 10 di share. Ini kadang baca. Bina musti men-share. Ini mana baca nang la ilaha illallah ada kulli layali wad duha, mana ada baca. Mudah-mudahan membaca. Ini umpama saja ya, kita tidak buruk sangka. Ayo mari kita puasa Yaumul Bid. Soalnya sini minum. Nah, dikira tadi nang men-share. Orang kan apa pengen gitu? Aku memadahi orang aja bang di sini. Orang nang terpenting seorang mamalakan. Nah, itulah orang wah ini banyak begitu. Jadi kalau dia sudah men-share itu seakan-akan berbuat kebaikan, dan seakan-akan itulah sudah. Memang betul, cuman lebih bagus lagi seorang nang memadahkan, seorang nang mengamalkan. Nah itu the best lagi. Makanya minta kepada Allah agar kita diberikan semua kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik. Apa aja? Ya, berbuat baik apa aja, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman, kebahagiaan, menyenangkan hati orang, itu sudah berbuat baik namanya. Nah, sedangkan segala sesuatu selain Allah terwujud melalui Allah. Apa aja di dunia ini yang ngarannya tadi hamba, makhluk, itu wujudnya karena ada Allah. Kalau Allah wahdah, sudah wahdah la syarikalah. Nah, itu tanamkan Allah itu as-nya tidak ada syarikat, adanya sudah sebelum apa-apa ada. Itu namanya Allahu wujudul haq. Allah wujud. Orang bahari di sifat tauhid aja gini hebat-hebat. Wujud kidam baqa, wujud kidam baqa. Wujud. Wah, hebat, Pak. Orang bahari bertanaman sawah. Diambil itu anak banih, tahu anak banih? Anak banih yang untuk ditanam, yang banihnya sudah tumbuh kecil-kecil segini. Kalau bahasa kita mana radak kira-kira. Nah, jadi sebelum menanam itu, ini cerita sawah nih. Keyakinan orang bahari. Tadi tengah-tengah, ambil sedikit saya 10 wujud, tanam, kidam, baqa, wujud, kidam, baqa. Wujud terakhir ditaruh di tengah. Apa maksudnya? Supaya banihnya wujud. Apa wujud? Berisi. Wah, hebat. Orang bahari gitu aja. Ya, orang bahari gitu aja, Bu. Menanam pisang kah? Wujud. Ada taruh di sini. Iya. Menyimpan duit kah? Wujud. Ada taruh. Nyata ada mungkin dibelanjakan. Iya. Coba orang bahari namanya padaringan. Kalau tahu padaringan. Ada padaringan, ada perapatan dari tempurung itu. Kalau bila mengambil baras itu, mengambil baras Allahumma shalli ala bismillah pasti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, seperapatan hendak bermasak nih. Nah, kena Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 2 atau 3 perapatan, di terakhir perapatan itu dimasukkan lagi ke beras, ditutup, dalam hati berpandir, kecuali rohku hilang, hanya aku kada ada rezeki lagi, baru ditutup. Padaringan tadi
Artinya selama masih behinak kawah aja makan ke orang bahari. Wah ini mana ada, jangankan pederingan, perapatannya kada paham di perapatan, tau lah ada perapatan, ada tahu juga. Tempurung itu separuh, kalau itu untuk ngukut beras bahari, itu perapatan namanya bahasa kami. Orang bahari bu, masya Allah, ilmunya ibaratnya biasa, tapi keyakinannya itu luar biasa. Ya, menyimpan duit gini wujud juga, orang bahari gitu, wujud. Nah, tak gampang, masya Allah orang-orang dulu. Sedikit balik peribahasa berilmu, tapi yakinnya, istiqomahnya. Ya. Jadi tanda bukti adanya Allah alam tadi ya. Nah, itu orang bahari ya. Terus wajib Allah Ta'ala ada tandanya diri. Nah itu lagi lebih dalam lagi dia pemahamannya. Jadi bila memandang kepada diri, ingat kepada Allah. Nah, orang dulu gitu. Ini nang sing lawasan becaramin bebecem-jem kada ingat awan diri. Ujarna lagi lah kasih pang nang apa juga nang di gincui nak kakai tuai bibiri kamu. Allah Rabbi ya, orang-orang dulu masya Allah ya. Jadi terwujudnya melalui Allah, tidak dengan sendirinya. Kita ini semua ada namanya asbab ya, apa aja nih semua. Tapi kalau Allah wahdah la syarikalah, Allah wujud ya. Makanya sifat 20 tuh, nah kalau kita bujur-bujur memahami ya, masya Allah, Allah wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Karena kadiran kaunuhu kadiran. Sifat 20. Orang bahari mayon anak bernyanyi sifat 20. Iya, lagunya gitu. Wah ini mayon anak malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Isuk mati anaknya. Malam terakhir. Iya, kalau orang bahari masa ayun di ayun anakku bahiman, itu orang bahari lagunya itu. Ayun di ya kan, ayun di, itu lagu Kutai Bang Boy. Dalam ayunan, wah bagus orang bahari. Wah ini lagu nang apa-apa, wah kayak kerasukan hantu lagi lagu. Kata Ar-Rabbu berarti sesuatu yang disembah, Tuhan yang menguasai maknanya, pendidik. Makanya Rabb itu ada namanya fakultas tarbiyah. Fakultas tarbiyah itu pendidikan, maksudnya mendidik. Rabb, makanya sering kita mendengar kalimat murabbi arwahina, al-alimul allamah murabbi arwahina wa ajsadina. Pendidik yang mendidik jasad kita, roh kita, keguruan kita, mendidik roh kita. Ini diamalkan, ini dibaca, hati ini kayak ini, apa macam begini. Yang mendidik jasad kita juga itu kada bagus, duduk itu kada baik, pakaian itu kada baik. Itu namanya mendidik jasad kita. Kalau mendidik batin kita, nah ini bagus dibaca, ini apa macam. Nah, itu namanya peguruan tuh. Jadi guru sudah termasuk murabbi arwahina wa ajsadina, nang membimbing jasad kita, nang membimbing roh kita. Nggak gampang orang membimbing itu berat, mendidik itu berat. Kalau ngajar sebentar aja dia, habis ngajar selesai pulang dah. Tapi kalau mendidik itu dia betul-betul mengarahkan
Bukan hanya sekedar itu, terus didoakan, dipantau terus walaupun dengan pandangan batin. Nah, itu namanya disebut namanya murabbi. Sering orang tanya, ada nggak Ustadz sekarang ini yang tingkatan guru yang murabbi roh? Ya mungkin ada, saya bilang. Kita nggak berani juga ngomong nggak ada. Makanya kalau di dunia tarekat ada namanya mursyid. Nah itu sudah termasuk murabbi roh, dibimbing, ya amalannya begini, cara duduknya pun begini, dibilangin terus itu. Nanti dipantau terus, ada pertemuan namanya tawajjuhan. Tawajjuh itu artinya bertemu, amalan sama-sama, terus dibimbing terus, ya. Itu namanya sudah tingkatannya murabbi, ya. Yang bertugas mengurusi sesuatu perkara. Jadi makna Rabb tadi, ya Rabbana tadi, makna Rabb itu artinya sesuatu yang disembah, ya. Makna Rabb itu Tuhan, iya. Makna Rabb itu yang menguasai, iya. Makna Rabb itu artinya pendidik, iya. Makna Rabb itu yang bertugas mengurusi sesuatu perkara, termasuk apa keperluan kita. Sidin mau urusi. Sidin siapa? Sidin Allah. Kayak apa Sidin mengurusi? Sidin menyiapkan, kita nang mencari, yang pada hakikatnya kita carian kita tidak ada gunanya juga, cuman sekedar majas saja. Jadi kita yang bersusah payah berjualan apa itu kisahnya aja, sekedar meramaikan dunia aja. Nang pada hakikatnya sudah rezeki kami ini sudah. Jadi kisahnya tuh meramaikan dunia. Kalau bahasa kasarnya begitu. Jadi kita tidak perlu ngoyok betul mencari rezeki. Kenapa? Enggak akan ketukar rezeki kita. Amun bini bisa tak tukar. Bini kam ka astagfirullahaladzim, mirip pang bini kon bini kam jadi tampor gitu. Ya Allah, nah jadi supaya hati kita tuh nyaman, ya. Ini musim kayak gini banyak betul keluhan gini Ustaz. Ya semuanya sama Bu, sama Pak. Yang penting apa kata Jack Ma. Oh, saya suka kadang-kadang berkiblat sama Jack Ma. Suka kita baca-baca pendapat-pendapat Jack Ma. Jack Ma ini orang kafir, ya. Orang Kongho dia. Tapi Masya Allah pemikirannya itu banyak yang mengarah kepada Islam. Tahulah Jack Ma. Makanya punya HP itu dibuka. Ini orang YouTube, katanya YouTube dibuka. Siapa-siapa pemikir-pemikir yang hebat itu. Kita belajar. Mahatma Gandhi itu bagus juga. Jangan ngumpat agamanya, pemikirannya diumpati yang mengarah kepada Islam. Ya, baca. Ini HP bilang mulai besokan sampai sore orang main game aja. Itu maulah otak tumpul ya kamu. Jangankan awan Allah, awan bini gin bisa kada ingat. Ya kalau orang main game tuh, ini orang jarang berkisah. Main game tuh Pak, jangankan dengan Allah. Dengan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Main game. Kalau dulu PS. Wah ini PS tapi ada lagi, ada sedikit cuma tapi ada lagi. Fly setan itu. PS tuh fly setan. Ya. Bermalaman bahari. Wah ini tapi ada lagi PS, ada cuman tapi ada lagi. Alhamdulillah gurai anak ulun kada ke PS lagi di rumah aja, tapi pang semalaman kada guring. HP nah. Sampai bangkak mata. Ya Allah, jadi kita berat pai. Berat bujur. Ini zaman kita kayak ini, kayak apa kena anak cucu kita lah. Zaman kayak ini nah kita berat bujur. Ada yang anaknya hilang, ini banyak betul nih. Guru anak ulun hilang sudah 5 hari. Kenapa? Yaitu pang masalah kekanakan. Tidak diizinkan untuk berhubungan dengan orang begini. Dah ngambil jalan pintas. Ya Allah, banyak betul. Paham ya? Jadi hati-hati. Gara-gara di HP tadi bang. Kenalan, akhirnya senang ya. Ketemuan ya, terus ya sudah begitu. Nauzubillah, banyak betul. Dan jadi yang mengurusi
sesuatu perkara, yang mengadakan segala sesuatu arti Rabb tadi. Makanya kita berdoa tuh ya Rabbana ya Rabbana. Cuma dari seluruh asma Allah yang paling Allah itu sendiri. Nah ya. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma, sudah kita bahasa Banjar itu menyambat semua ngaran-ngaran Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya macam-macam. Allahumma. Cuman setiap itu pasti punya khasiat fadilah masing-masing. Jangan lu menganggap berarti Rabbana hebat. Ada sama semua hebat. Ya Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Cuman maksudnya kalau kita membaca ya Rabbana 5 kali tadi, apalagi kita artinya tahu, artinya arti Rabbun itu ya apa tadi, yang mengadakan, terus artinya yang disembah, terus artinya Tuhan, terus artinya yang menguasai, terus artinya yang mendidik, terus artinya mengurusi segala sesuatu, terus arti Rabb tadi yang mengadakan segala sesuatu dan pencipta. Nah, kita yakin banyak bujur artinya ya Rabbana. Apa 5 kali minta kepada Allah, habis baca 5 kali baru minta apa aja. Menurut tarifnya kata Ar-Rabb ini hanya dapat digunakan untuk menyebut Allah saja. Ya. Makanya disebut namanya Hadratur Rububiyah. Rabb itu. Itu bubuhan habaib. Ya Rabb, amin ya Rabb. Ya Rabb. Lutuf adalah karunia yang secara halus dan tersembunyi diberikan Allah. Apa tadi? Kelembutan. Itu berian Allah. Makanya kita disuruh benar oleh ulama membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa? Kalau kita baca ini tuhuknya guru madai bubihan muntong. Berapa? 100 berapa? 29 ya Latif 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 ya Latif. Niatakan mudahan anak ini kada pangarasan Pak Asian sebelum membaca itu niatakan ya Allah dengan ngaran pian ya Allah mudahan anak ulun ini Pak Asian manut ibadah itu nah ya Latif 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 129 sebentar aja. Itu banyak betul khasiatnya, banyak betul. Kalau dibaca pada isya saja, khusus pada isya itu supaya diberikan kecerdasan anak-anak kita. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ada lawas itu 129 tuh Pak. Lawas behira kalau lah. Apalagi behiranya bongkar asap. Wah. Maksudnya lama membaca atau enggak lama, sebentar aja ya Latif 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 ya Latif. Udah 129 sekali aja. Habis sholat diamalkan betul-betul. Nah, itu karunia Allah ya. Dan tersembunyi diberikan Allah kepada manusia. Jadi tidak sama. Latif, karunia, kelembutan itu diberikan tidak sama, beda-beda. Wah ini agak enak orang ini kok. Iya. Enak betul. Kita biar apa aja begayaan dah marah dia. Lembut betul hatinya. Kalau ini wah jangan nih pangarasan orangnya gitu. Amun begayaan kada mau kalah apa namanya? Besurah. Kalau kami besurah wah kada mau kalah hendak manang terus. Kalau nangis ini cepat tersinggung ini. Kalau ini tambah parah lagi ini. Nah, kita tahu sudah. Karena Allah memberikan bermacam-macam. Latif tadi kelembutan ya Allah berikan macam-macam kepada hamba tadi, tergantung bagaimana hamba untuk mengelolanya, untuk memperbaiki, untuk berjuang. Seperti salah satu di antara usaha kita agar hati kita semua keras, hati kita ya, tidak ada yang lembut, semua keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Tapi majelis mendengar nasihat Al-Quran, hadis, ulama, terus katuhukannya apa katuhukan? Kelama-lamaannya lembut hati kita. Lembutnya apa? Mau beribadah, itu lembut namanya. Coba kalau kita bisa anak tuh keras sembahyang enggak,
Sembahyang enggak. Asik main apa kayaknya? Sembahyang enggak. Keras tuh. Kenapa jadi pangarasan ini? Ya, semalam maulah kakarasan jenang abah. Ujian yang bini bagus karas, emang kada karas kada masuk. Masya Allah. Ya Allah. Jadi sering-sering juga cucu baca, pengen pegang kepalanya, baca alam nasrah, baca rabbi syrah li sadri, ya. Ya, artinya ada ini itu. Nah, ulun cucu anak kemanakan belum bercucu lagi. Sini, nyau kai aja. Apa ai ini? Pegang kepalanya, baca alam nasrah, baca rabbi syrah sadri, kena dadanya. Nya katuhukan karena tangan kita ini energinya besar. Ya. Jadi energi tangan ini luar biasa. Jadi biar kita kada bacaan aja Pak, luar biasa. Nah, ya. Dulu kita belajar tenaga dalam tuh tangan ini energinya besar. Jadi kita pegang aja baca alam nasrah. Pegang kanakan, jangan kena anak gadis orang. Kene do. Apa Pak De? Kene do. Iki Pak D-nya ada sore apa iki? Apa Pak De? Kene. Aku tak dongakno ya. Nggih. Alam nasrah. Maha harap pulang Mbah. Itu awan mamanya aja. Awan mamanya kan ada tuntung baca alam nasrah. Hanya alam aja sudah langsung ada berbunyi lagi mentong hibak. Paham banget. Aja guru aja madahi anu dingajar. Uji guru supaya hati itu nyaman baca alam nasrah. Iya kakak, iya raja yang ujenang bini. Di mana ada pengajian lah kondangan guru alam nasrah. Hanya yang bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, alam tentang hibak montong kada berbunyi lagi. Allah alam bisa mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah. Mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dihindarkan dari mara bahaya wabah penyakit, dihindarkan dari musibah seluruh keluarga kita dimanapun berada, dan mudah-mudahan kita berataan istiqomah dalam beribadah, dan Allah angkat virus corona dengan karamat Syekh Samman Al-Madani, dengan karamat para aulia solehin, dengan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Inna shiratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahman. Wa'fu anna ya Allahumma shalli ala nuril anwar وسير الأسرار وتهيئ بالأقل ومنتهي بعد اليسار سيدنا مولانا محمد مثل على أضرار صلى عليه وعبد الله. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي بقنا في الدين، علمنا رشدا، ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar.
Alhamdulillah.